dalam rangka kita menyambut bulan suci Ramadan. Kemarin sudah kita bahas sebagian, saya lanjutkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam miftahus shalah at-tahur. Miftahus sholati utawi kuncine salat iku at-tahuru suci. Jadi kuncinya sholat ketika kita mau masuk itu adalah harus Suci. Wa anhu, dan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa baginda Rasul bersabda, buniyad din ala nadhafah. Bunia dan jumenengaken didirikan agama itu ala nadhafah, atas fondasi kebersihan. Jadi agama ini disyariatkan oleh Allah di atas fondasi kebersihan. Berarti gimana? Kita kalau mau menjalankan segala sesuatu ketentuan agama harus bersih. Mau sholat jelas harus bersih. Wa idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydakum. Itu hanya simbol. Tapi sebenarnya karena agama ini didirikan atas asas-asas kebersihan, atas asas kesucian, maka kita menjalankan syariat yang mana saja tetap acuannya harus harus bersih. Fafatina, maka menjadi ngerti siapa zawul basair, orang-orang yang punya hati nurani. Bihadhihi zahir, dengan sabda-sabda yang nyata ini. Apa yang paham? Anna ahammal umur, bahwa sepenting-pentingnya urusan itu tathhirus sarair, mensucikan batin. Mensucikan batin kita. Idh yab'udu, karena jauh. Apa ayyakunal murad, bahwa yang dimaksud oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biqaulihi, dengan sabdanya at-tahuru nisful iman. At-tahuru utawi suci iku nisful imani, separuhnya kesucian itu adalah separuh daripada keimanan. Bayangkan, baginda Rasul bersabda at-tahur nisful iman. Kesucian itu separuh daripada iman. Kok besar? Maka jelas kata Imam Ghazali, jauh artinya bahwa yang dimaksud dengan kesucian itu separuhnya daripada iman, imaratul zahir, hanya meramaikan organ-organ tubuh yang kelihatan, bitamdifi, dengan kebersihan, biifadatil ma'i, dengan meluberkan air, mengalirkan air, wa ilqaihi, lalu menjatuhkan lagi, lalu mengalirkan lagi, menjatuhkan lagi, wa takhrimul batin, sekaligus membiarkan batin, merusak batin, wa ibqaihi, dan melanggengkannya, masyhunan, dalam keadaan belepotan, bil akhbathi, dengan perilaku kotor, wal aqdzali, dan najis-najis, hayhat, jauh. Tidak mungkin yang dimaksud oleh Rasulullah bahwa suci itu separuhnya daripada iman adalah maksudnya ya suci awake, pokoknya yang penting gak kena tembelek, suci pakaiannya yang penting gak kena kotoran. Ya betul, tapi nek cuma mengandalkan suci ini pakaian, suci ini tempat, suci ini sajadah, gak mungkin Rasulullah sampai menempatkan sucinya sajadah kok sampai separuh ini iman. Wong iman itu adalah pekerjaan hati. Iman itu adalah hubungannya adalah dengan pola pikir.
akidah. Iman itu adalah akidah. Kok Rasulullah mengkaitkan at-tahur syatrul iman, kesucian itu separuh daripada iman. Padahal iman ini pekerjaan hati. Nek cara wong sekolah teologi, akidah. Lah kok bisa dihubungkan separuh kebersihan itu, separuh kesucian itu, kesucian itu adalah separuhnya iman. Jelas bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, yang dimaksud kesucian dan kebersihan ini adalah bersihnya hati, sucinya perasaan, sucinya akhlak yang terpantul dari pikiran-pikiran satu yang suci, lalu memantulkan perilaku dan akhlak yang bersih. Oleh karena itu, taharatu utawi sesuci ikulah kedua tahur, ikulah kedua taharah, arba'u maratib utawi papat pira-pira tingkatan. Oleh karena itulah maka kata Imam Ghazali, yang namanya kesucian ini ada 4 tingkatan. Tingkatan yang paling rendah, al-martabatul ula tathhirul dhahir anil ahdath wa anil akhbath wal fadl wal fudala. Al-martabatul ula utawi tingkatan sing pertama. Nah, ini tangga pertama. Tathhirul dhahir, ngeresiki organ tubuh sing lahir, anil ahdath, dari beberapa najis, dari beberapa hadas. Hadas itu ya hadas ya. Wal akhbas, dan kotoran, wal fudolat, dan segala ya kotoran. Lebihannya kotoran, tinja itu fudolat. Air kencing itu maksudnya luwiane awak. Nah, buaane itu fudolat. Jadi kalau kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum sholat, cuci muka, cuci tangannya sampai siku, cuci telinganya, basuh kepalanya, cuci kakinya mulai dari mata kaki, mulai dari bawah sampai mata kaki. Itu sesungguhnya hanya merupakan sesuatu yang elementer, cara wong sekolah, sangat sederhana. Artinya itu hanya simbolik. Maksudnya Allah memerintahkan kita membasuh muka sebelum sholat. Peliharalah mukamu, jangan diobral sampai gak duwe izin. Wong gak duwe izin itu maknanya ndak punya iman. Yo kok tonggo gak izin, yo kok apa ae ngentit konco gak izin, nilep punya konsumen gak izin, nyoto gak duwe iman. Basuhlah mukamu, simbolnya ya basuh muka. Secara syarak jelas, kalau pengertian membasuh ya mengalirkan air dari wajah mulai atas sampai bawah, sampai kanan sampai kiri. Itu simbolnya. Basuhlah tangan kamu mulai jari-jari sampai sikut. Artinya apa? Ya, sebelum kamu madhep nang Gusti Allah, kalau sholatmu ingin diterima, peliharalah tanganmu dari pekerjaan-pekerjaan yang usil, iseng, dan mengganggu orang lain. Usaplah kepalamu yang merupakan tempat tumbuhnya rambut. Itu merupakan simbol. Hendaklah jagalah pola pikirmu. Pola pikirmu, hal-hal kemuliaanmu. Rambutmu kan gak gelem diincar orang. Pelihara itu kemuliaan sebagai sesuatu yang mulia. Basuhlah telingamu, itu simbol. Kalau memang kamu ingin ngadep nang Gusti Allah, selain kamu memang betul-betul mendengarkan azan lalu menjawab azan dengan tepat dan benar, ya pelihara telingamu dari mendengarkan sesuatu yang bentuknya maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau
itu bentuk pensucian dirinya, berarti sholatmu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sholatmu sudah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka fungsi sholatmu juga akan pas sesuai dengan yang difirmankan Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i, bahwa sholat itu akan mencegah orang yang sholat dari segala jenis perilaku yang kotor dan segala perbuatan yang keji. Keji itu apa? Sesuatu yang tidak disukai umat manusia. Itu keji. Mungkar. Ingkar itu artinya nggak disukai manusia. Angkaro yungkir ingkar. Oleh karena itu orang yang sholatnya betul nggak mungkin pulang dari masjid tertarik untuk tombol, pulang dari masjid tertarik untuk anak duit, misalnya ngintip kebutuhannya tombol terus ditawani nyeletan, misalnya nggak ada. Kalau ada yang begitu berarti sholatnya belum bersih. Sing diresiki mek wajahnya dengan air, tapi wajahnya belum dibersihkan belum dibersihkan dengan kewajiban yang memelihara rasa malu, memelihara kehormatan wajah, sebagaimana yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-martabatu tsaniyah, tingkatan yang kedua, tathhirul jawarih anil jara'im wal adhan. Yang kedua, bentuk pensucian kita adalah hendaknya mensucikan segala organ-organ tubuh kita anil jara'im, dari segala kejahatan. Jara'im itu kejahatan pidana maupun perdata, itu jara'im. Wal azab, dan dosa. Itu tingkatan yang artinya apa? Kalau orang mau sholat, karena Allah sudah memerintahkan supaya mensucikan diri sebelum sholat, ya sucikan dulu anil jara'im. Yang ketiga, al-martabatu tsalisatu, utawi tingkatan kang kaping 3. Kalau misalnya kita sudah mampu menjaga organ tubuh kita dari bermaksiat, matanya dijaga dari lihat film-film porno, tangannya dijaga dari usir, iseng dan menyakiti orang, mulutnya dijaga dari ghibah namimah, hatinya dijaga dari hasud, dengki, maka naiklah ke martabat yang ketiga. Apa itu? Al-martabatu tsalisatu, utawi tingkatan kang kaping 3 iku tathhirul qalbi, nyuciaken ati anil akhlaqil madhmumah, saking akhlak-akhlak kang tercela, warradha'il lan ino al mamqutah sing dibendu Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita mensucikan diri kita dari kemaksiatan dan kemungkaran, nah iso munggah maneh, berarti tambah suci. Apa itu? Mensucikan hati kita dari akhlak dan perilaku yang tercela. Contohnya, menjaga hati dari akhlak yang tercela. Misalnya, apa? Ingin menumpuk kelebihan, ingin menonjol keunggulan, ingin menampakkan kelebihan di atas orang lain. Ingin loh ini. Jadi kalau reputasi beda, prestasi beda, tapi terus ambisi gak boleh.
Aku pokoknya ngedei penghasilannya saulan 3 juta. Paling gak aku kudu 4 atau 5 juta. Nah, ini gak boleh. Ngedei anaknya juara ini. Wah, anakku butuh juara ini. Gak boleh. Ini jenenge apa? Tidak memelihara hatinya dari akhlak-akhlak yang tercela. Utawa napa? Ya, wa innahu li rabbil khairi lasyadid. Innal insana apa? Sallallahu innahu li rabbil khairi lasyadid. Sebelumnya Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a illal musallin. Khuliqa diciptakan siapa manusia? Halu'a, dalam keadaan punya karakter rewel. Ya apa ukuran rewel? Idza massahu syarru jazu'a, nek kena penyakit titik, nek kena gak enak titik. Halu'a tidak masyarakat jazu'an omelan kabeh diceritakno kabeh disambati. Masya Allah, opo kabeh disambati gak gelem dirahasiakan. Itu termasuk akhlak yang Idza masyarakat jazu'an, sekali kena musibah, sekali kena cobaan, sekali ketidaknyamanan, wah repet aja. Wa idza masahul khairu manu'a, tondone wong rewel terus Gusti Allah kalau dapat sesuatu yang sifatnya kelebihan, mendapat kenikmatan, manu'a kudu diijen. Gak kepingin dirasa wong liya, iso tangga aja ketok. Wah, iki bulan iki oleh gaji ke-13, misalnya gawe kriyo ya sampai krungu kok diutang. Apa malih? Oleh pokoknya kalau mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala disimpan. Ojo sampai kelumur gumur, ojo sampai kerungu tonggo. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kita oleh kenikmatan beberno nang wong liya sebagai tanda rasa syukur, bukan pamer loh. Beda. Innallaha ahabba ayyara athara ni'matihi fi 'abdi. Innallaha Gusti Allah iku yuhibbu remen sapa Allah, redha sapa Allah. Redha napa? Ayyara ing to ningali sapa Allah athara nikmati ing labete kenikmatane Allah fi 'abdi ing dalem kaulane. Sesungguhnya Allah itu suka redha kalau nikmatnya itu kelihatan di hambanya. Oleh kelambi anyar dan digawe kayak sembahyang jamaah nang sholat nang masjid. Ini apa? Keremenane Gusti. Oh gak terus dilempet sih. Kok ae gawe riyo. Bukan riyo gawe maneh. Kok riyo rezekine ana maneh. Nah, contoh ini gitu. Oleh kelambi anyar langsung digawe. Tapi hati-hati, ojo sampai niate pamer nang tong mbok pamer nang jamaah dia. Kompo arisan piro? 10 juta. 10 juta. Ketokno nang tangga ya apa? Gawe selamatan. Alhamdulillah. Kompo arisan 10 juta. 1 jutae gawe selamatan. Nah ini jenenge Gusti Allah suka kalau kenikmatan yang dilimpahkan kepada hambanya itu diperlihatkan asarnya, pengaruhnya. Ini termasuk apa? Tathirul qalbi bil akhlaqil mahmudah, mensucikan diri kita dengan akhlak-akhlak yang mulia. Dengan kata lain, mensucikan hati kita
agar jauh dari akhlak-akhlak yang tercela. Tercela itu bang, nyengit no, kompasin 10 juta menuncap, sampai ke rumah tuh kok koncone sini, syukurane di no rumah. Itu kalau ngalian, iya tak mau aku ke rumah, malah kayak lo, ada lu disimpan nyengit no. Nah itu. Jadi tingkatan yang ketiga adalah ikhtiar mensucikan hati kita agar tersucikan dari akhlak-akhlak yang tercela dan sifat-sifat yang rendahan, yang murah. Nah, itu bentuk pensucian yang yang paling dhuwur maneh. Al-martabatur rabi'ah tathhirus sirri amma siwallah wa huwa taharatul anbiya shalawatullahi alaihi. Al-martabatur rabi'atu utawi tingkatan sing nomor 4, ini yang paling puncak. Iku tathhirus sirri, nyucikaken ati kita amma siwallah, dari segala apa yang bukan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang tidak ada hubungannya sama Allah, buang. Jadi aku motor ini kira-kira apa hubungannya? Oh ini niatnya dengan tuku. Tiba-tiba, gaya rekreasi ini 20 hari ngaji ini sebulan pisah. Nah ini berarti bukan tathhirul sirri amma siwallah. Nah, taharatul anbiya, mensucikan hati dari selain Allah, iku taharatul anbiya, kesuciane sesucine para nabi sallallahu alaihi wasallam, wasiddiqin lan para wali, ya. Walayanalan ora bakal berkoleh sapa al abdu kaula atau bakal aliyata ing tingkatan sing paling dhuwur illa ayyujawiza, kecuali ngeliwati apa bakatul asafilah, tingkatan sing paling rendah. Maksudnya apa? Tadi kan disebutkan cara bersuci dalam takarrub dan tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada 4 tingkatan. Tingkatan pertama, mensucikan dari segala bentuk najis dan kotoran. Berarti wong sing niat takarrub ila Allah, awake klambine mesti resik. Kaone ambu basi nopo ngaku dekat kepada Allah Subhanahu. Apa ini tingkatan syariah? Perkara ono, wong ono iso wusul nang Allah Subhanahu wa taala. Pakaiannya gak tahu ganti, gak tahu adus bertahun-tahun, gak sandalan dan lain sebagainya. Ada, tapi itu di luar takaran syariah. Itu di luar standar umum. Umume uang nek gak mangan duit. Ini umum, standar umum. Kono uang jarang mangan mek duit tok. Dan seterusnya. Lah iku apa ono? Ada. Tapi itu di luar takaran umum. Dengan kata lain, yang itu diletakkan pada makom yang khusus. Tapi jangan sampai kita tertipu. Oh titik-titik makom khusus, titik-titik wali majeduk, titik-titik ini apalah ilmu laduni, nggak tahu ngaji tapi pinter, tiba ngibur. Misalnya, nah itu tertipu. Jadi ilmu laduni, wali, majeduk, apa mana? Nah itu semua istilah-istilah yang nggak perlu dibahas, tapi dihayati.
Oleh karena itu, kalau menurut nasihatnya Al-Imamul Qutub yang saya dengar, Al-Imamul Qutub Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Sagaf, kalau ada wali masjid terus kalau saya kecil-kecil, bukan tidak senang lah, bukan tidak cinta, bukan tidak cinta, kita cinta, tapi nggak ada perintah kita nyedek nang wali masjid itu. Soalnya apa? Wadi jaluk tuh mau tidak macet kan? Jangan jadi wali masjid, mati temen. Pak Yai itu, beb, melarat teman. Makanya, keliru yang begitu-begitu, kita tidak diperintahkan untuk nyedek nang wali masjid. Kenapa? Karena dia punya alam sendiri. Sedangkan kita adalah alam syariah. Dari Imam Ghazali, pada tataran yang 4 tingkat tadi, orang tidak akan sampai pada tingkat kedua, nek genah pada tingkat yang pertama. Nah, kepengen suci atine, ya suci ini dhisik kelambine. Ojo kelambi ana teleke panggah iki sembahyang. Wis ngerti? Awake kaya ngono dipanggah Jumatan kelambi sing wis 2 minggu misalnya. Jangan. Yang seperti itu gak iso ngaku apa sudah sampai pada tingkatan yang tinggi sebelum melewati tingkatan-tingkatan yang bawah. Makanya ini apa malam minggu rada suwe gak apa-apa. Makanya uang itu harus dari bawah. Nek coro sederhananya opo-opo, ini tingkatan pertama kan tadhiru dhair anil ahdath wal akhbar, dari segala najis. Artinya fikih kudu kena. Ojo sampai wis suwen aku ngaji fikih, aku tak ngaji tasawuf, bahaya. Cara-cara berpikir seperti ini, cara yang berpikir berbahaya dan akan membuat dia sesat. Hati-hati. Aku pikir cukup ya apa? Cukup. Tak ngaji tasawuf. Ya bisa, tapi bahaya. Gimana bahayanya? Loh, itu aliran-aliran kepercayaan. Musim Darmo Gandul, musim Gandul di Pak Darmo, musim aliran-aliran sudut, apa? Yang menekankan sing penting eling. Walaupun gak takbir gak apa-apa, sing penting topo gak mangan, sing penting merawat gak apa, sing walaupun gak poso. Itu gara-gara mendahulukan hakikat daripada syariat. Demikian pula berpikir syariat saja, tidak mau belajar tasawuf, itu juga bahaya. Apa bahayanya? Lah iku mau nek dikongkon wudu sebelum sholat, tiba-tiba sing diperhatikan wae wudu tok. Gak ngerti bahwa itu hanya sasaran perantara supaya kita membersihkan wajah dan tangan kita dari hal-hal yang najis secara batin. Mek cukup wudu ambek anu mari sembahyang wis mari, sholat wis mari, apa jare aku saiki. Akhirnya gak sampai pada tujuan. Wa aqimis sholata wa aqimis sholat, dan dirikanlah sholat. Dirikan sholat secara syariat, genah wudu'e, genah takbire, tepat salame, zikri. Tujuannya untuk mengingat. Artinya apa? Ojo sampai takbire tepat, ojo sampai fatihah tepat, tapi pikiran nilan hati nilalinan Gusti Allah. Ini jenenge fikih yang lepas dari tasawuf. Syariat lepas dari hakikat. Dalam rangka kita menyongsong datangnya bulan suci Ramadan, perintah poso itu simbol betapa untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
meninggalkan makan dan minum sepanjang hari, mulai dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari, itu hanya simbol bahwa Allah memerintahkan kita bertapa sakmono iku. Tapi itu syariatnya, hakikatnya hendaknya kita melawan hawa nafsu kita dalam rangka mengutamakan Allah diletakkan nomor satu daripada makanan, daripada kemauan, daripada hawa nafsu kita seluruhnya. Sebagai suami menomorduakan hawa nafsu cukup istri, nomor satu kan Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Ojo sampai Gusti Allah memerintahkan kita puasa, akhirnya ya wis bener, tapi sahur sabrek, awan wis siap-siap buka numpuk panganan. Puasa yang demikian lepas daripada rohnya puasa. Dengan kata lain, syariat puasa yang seperti ini terlepas dari hakikat puasa. Tahu ada? Ya. Oke. Nah, ini hubungannya dengan puasa. Oleh karena itu, Al-Quran diturunkan bulan suci Ramadan. Supaya apa? Supaya kita mensucikan hati dan lisan kita dengan banyak membaca Al-Quran. Nggak poso tok, mergo lemes akhirnya turu. Kali-kali berangkat nang kantor turu maneh. Mergo lepas dari kontrol atasan. Dan seterusnya mulai buru maneh dan seterusnya. Nah, itu puasa yang lepas dari apa? Dari hakikat. Nek poso lepas dari hakikat, maka di sini berlaku sabda Rasulullah SAW, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju'a. Apa pirang-pirang wong sing poso sing gak oleh bagian dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Oleh hasil poso mek nolak ambek luwe. Mergo apa? Mergo poso ini gak memunculkan sikap tiraka, gak melawan hawa nafsu. Inilah makna bahwa kita akan memasuki bulan suci Ramadan harus dengan kesucian. Hati ini suci, akhlaknya disuceni, niatnya disuceni. Wong sebagaimana kita sholat, wajahnya disuceni, tangannya disuceni, sikile disuceni, supaya hatinya ya disuceni. Ojo mandek nang wudu. Mudah-mudahan kita dihiasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyongsong datangnya bulan suci Ramadan dengan persiapan zahir, yaitu siap berpuasa mulai fajar shadiq sampai terbenamnya matahari, sekaligus batin kita juga puasa, yaitu melawan hawa nafsu. Aku nongol hadza wa astagfirullahaladzim wa lakum. Mudah-mudahan kita semua amal kesediaan oleh Allah Subhanahu. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. كل يوم هو في شان. لا إله
إحسان لك علينا من إحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القدير إحسانك القدير يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار يا غفور يا غفار اغفر لنا ارحمنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وأنت خير الراحمين وصلى الله سيدنا محمد على سيدنا محمد وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على اللظى أسرفنا فاتب علينا توبة تغسل كل كوبة واستر لنا الأوراد وآمن الرآد وكل دينا ربي ومولدينا بالآل والإخوان وسائر الحنان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمه فضلا وجود مدنا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نقضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أدى حبي وآله وصحبه حتى تخشش بي وحال الإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.